Kemarin Emmanuel Ebenezer alias Noel, yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja, tercokok OTT oleh KPK. Pasal yang dituduhkan itu adalah pemerasan. Pertama, terkait hal itu, kami sebagai rakyat memberikan apresiasi dan salut penghargaan kepada KPK. Ya, ini harapan kami adalah merupakan debut kembali dari KPK untuk menunjukkan jati dirinya sebagai aparat atau lembaga pemberantasan korupsi yang tangguh, yang berani. Ya. Yang kedua, kami salut karena pasal yang diterapkan itu pemerasan, bukan suap atau gratifikasi. Karena sesuai dengan penjelasan KPK, pasal itu dipakai itu karena untuk men-trigger masyarakat. Ya, agar masyarakat, terutama para pengusaha yang mengurus izin-izin, itu kalau dipersulit, diperlambat, atau bahkan tidak dikeluarkan izinnya, itu konteksnya diperas sebenarnya oleh pejabat-pejabat yang mengelola izin itu, gitu. Bukan pengusaha menyuap itu karena sebenarnya terpaksa, kan, gitu. Ya, memberikan gratifikasi, menyogok itu karena terpaksa, gitu. Jadi yang benar memang mereka terperas sebenarnya, pada umumnya terperas. Ya, jadi kita salut kepada KPK untuk hal itu. Kenapa menggunakan pasal pemerasan, gitu ya? Tidak menggunakan pasal suap. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan memproses, tidak memproses, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi saat teman-teman buruh ini akan mendaftar ya untuk sertifikasi K3, itu sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap nih. Syarat-syarat sudah lengkap. Jadi seharusnya itu diproses bisa gitu ya, langsung gitu ya. Tapi kemudian ini untuk melakukan pemerasannya tersebut digunakanlah tadi cara-cara memperlambatlah prosesnya. Padahal ini kan dibutuhkan cepat gitu kan, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya gitu dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses gitu. Sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk OTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan. Yang ketiga, KPK sendiri sudah menjelaskan bahwa kejahatan ini, pemerasan ini sebenarnya praktek struktural gitu, kejahatan struktural yang berlangsung sejak 2019. Saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000 gitu. Nah, 2 pihak ini merupakan representatif dari kementerian. Itu bukan oknum lagi, karena by design dilakukan itu, ya, dan itu berarti kejahatan struktural. Nah, maka masyarakat berharap bahwa KPK mau mentris itu sampai ke menteri di 2019, di zaman menteri ke tenaga kerja di 2019, sampai ke zamannya Noel itu. Siapa pejabat-pejabat yang melakukan pemerasan itu hendaknya digaruk semua, dicokok semua, ditangkepin semua juga oleh KPK. Dan yang keempat, kami berharap bahwa nanti ketika Noel bersama dengan jajaran pejabat-pejabat di Kementerian Tenaga Kerja, ketika dibawa ke dalam proses pengadilan yang fair, yang adil, yang objektif, yang jujur, itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan kepada buruh, maka hendaknya dihukum yang seberat-beratnya. Apalagi Noel ini selama menjadi wakil menteri, luar biasa, seakan-akan menunjukkan dirinya adalah pahlawan buruh gitu, pembela buruh. Ya, bahkan dalam kasus penahanan ijazah oleh satu perusahaan di Surabaya saja, dia ngebelain turun bersama wakil wali kota Surabaya, seakan-akan membela buruh.
Padahal ternyata dia adalah serigala berbulu domba, ya, yang memeras buruh. Bayangkan itu, sertifikat K3 yang harganya hanya 275.000 resminya, kata Ketua KPK, itu dipalak menjadi 6 juta. Itu mungkin lebih dari 2 kalinya gaji buruh itu sebenarnya. Ya, betapa sadisnya jiwa mental Noel bersama jajaran pejabat-pejabat Kementerian Tenaga Kerja itu, ya, malah meras buruh. Jadi mereka bukan pembela buruh, tapi mereka pemeras, ya, penindas buruh. Dan oleh sebab itu, sekali lagi, harapan rakyat kepada manusia-manusia semacam ini, itu jangan diberi hukuman yang ecek-ecek. Itu hukumannya yang seberat-beratnya, karena ini betul-betul melukai rasa keadilan rakyat. Yang kelima, sekali lagi kami selain memberikan apresiasi dan salut kepada KPK yang mulai kembali menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga anti korupsi, harapan kami segmen KPK itu tidak hanya pejabat-pejabat sipil atau penyelenggara negara sipil, melainkan seperti yang sudah diungkapkan oleh Presiden Prabowo, bahwa sebenarnya banyak jenderal-jenderal ataupun mantan jenderal dari TNI maupun polisi yang menjadi backing konglomerat hitam, illegal mining, dan sebagainya. Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Nah, termasuk di dalamnya itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ya, Febri Ardiansah, yang oleh mantan mata-mata BIN Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra di berbagai podcast itu diungkapkan ternyata berkelindan dengan kelar kasus yang namanya Henry Boboho itu. Jampitsus itu kalau di kepolisian, kalau disetarakan bintang 3. Mau digeledah rumahnya oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kita cari tahu dulu apa yang terjadi di Bang Sri Rajasa. Apa yang abang lihat dari upaya penggeledahan rumah Jampitsus Febri Ardiansah? Ya, sesungguhnya ketika kita melihat ada upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan, tentunya kita harus melihat latar belakang sebelumnya, yaitu kasus yang dilakukan oleh Ferry Yanto Hongkiriwan di Hotel Borobudur. Ketika itu terjadi keributan Ferry dengan seseorang kan, yang kemudian melibatkan institusi intelijen lainnya kan, sehingga terjadilah penangkapan oleh pihak Polri terhadap Ferry. Nah, kenapa Ferry menjadi penting dalam masalah ini? Karena polisi pasti tahu untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Jampitsus, pintu masuknya melalui Ferry. Karena Ferry adalah orang terdekat Jampitsus yang selama ini kita tahu sebagai Markus dan debt collector. Jadi kaki tangan Pak Jampitsus Ferry ini, Bang? Betul. Jadi KPK hendaklah kembali kepada juga menyasar aparat penegak hukum. Sebab korupsi itu nggak bisa berhenti kalau bukan aparat penegak hukumnya sendiri yang dibersihkan dari praktek korupsi. Jadi harapan kami KPK ini betul-betul ya kembali menunjukkan jati diri sebagai lembaga anti korupsi yang diharapkan oleh masyarakat, gitu. Bahwa dulu adanya didirikannya KPK itu kembali karena masyarakat tidak percaya kepada polisi dan jaksa. Nah sekarang setelah sekian lama terpuruk mulai menunjukkan jati dirinya. Harapan kami sekali lagi ini nggak tanggung-tanggung, ini mulai debut awal untuk KPK menunjukkan jati diri yang sejati sebagai aparat penegak hukum untuk pemberantasan korupsi. Salam merah putih.